Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 30 Mei 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex _id ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex _id ya. Itu dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah jadi untuk hari ini kita ada dua analisa swing di sini ya. Pertama ada Euro USD, kemudian ada AUD New Zealand. Lalu untuk Euro USD sendiri kita analisa dari time frame H1 hingga weekly. Kita ambil posisinya buy karena kita lihat sudah ada chart atau change of character dan dia juga sudah rebound dari weekly demand-nya ya. Dan untuk AUD New Zealand kita analisa dari weekly hingga daily. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat ada unmitigated order di atas ya. Kemudian di sini untuk Euro USD kita buy limit di 1.04418, kemudian stop loss di 1.04022, dan TP di 1.09221. Lalu untuk resiko lossnya sekitar $3,96 ya per 0,01 lot ya. Jadi ini per 0,01 lot ya resiko lossnya. Jadi teman-teman kalau open lotnya ini 0,02 lot ya berarti 2 kali lipatnya ya untuk resiko lossnya, karena ini resiko lossnya cuma 0,01 lot. Oke. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan risk management teman-teman ya. Yang jelas resikonya harus 1% ya dari total modal teman-teman semua. Lalu di sini untuk risk and rewardnya 1:12 ya. Untuk expirednya sampai 13 Juni 2022. Lalu untuk AUD New Zealand kita sell limit di 1.10579, stop loss di 1.10793. Lalu untuk TP di 1.09219. Lalu untuk resiko lossnya per 0,01 lot ini sekitar $1,38. Lalu untuk risk and rewardnya 1:6 ya. Lalu untuk expirednya sampai 16 Juni 2022. Oke, seperti yang saya ingatkan selalu, untuk lakukan partial profit taking ya ketika harga sudah running profit di risk and reward 1:2, misalkan di sini risk and reward 1:6 ya. Jadi ketika sudah running profit 1:2 atau 1:1 bisa teman-teman lakukan partial profit taking ya untuk mengamankan sebagian keuntungan. Jadi misalkan teman-teman opennya 0,04 bisa di TP partial 0,01 terlebih dahulu gitu. Lalu untuk mengurangi resiko, teman-teman bisa pindahin stop loss di entry ya. Jadi stop loss ini kita bisa edit atau kita adjust, kita samakan dengan harga entry-nya ya. Jadi resikonya 0 gitu apabila harga berbalik arah dan menyentuh stop loss gitu. Kalau stop loss tersentuh ya. Lalu untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Ini Euro USD di time frame H4 ya gambarnya. Lalu di sini ada AUD New Zealand ini di time frame H1 gambarnya. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu, lalu kita bahas satu persatu dari Euro USD ya. Oke. Kita pause. Nah di sini sudah ada Euro USD. Ini Euro USD time frame weekly ya teman-teman. Nah jadi di sini harga sempat masuk ke area demand di sini ya. Nah kemudian harga rebound ya karena sudah masuk area weekly demand ya. Kenapa dia tidak di rebound di sini? Karena di sini ada demand yang lebih kuat gitu.
Oke, kita pindah ke daily. Di daily sendiri kalau kita perhatikan dia sudah membentuk chart juga di sini. Nah, di sini sudah saya tandai CD ini maksudnya chart daily ya. Oke. Jadi kita tinggal tunggu dia membuat break atau break of structure lagi ya. Lalu kita bisa ambil posisi buy atau kita bisa ambil posisi buy di area demand sebelumnya atau di demand di area weekly ini ya. Biar lebih aman ya untuk posisi buy-nya dan kita bisa dapat risk and reward yang lebih bagus gitu. Lalu kita pindah ke H4. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada Euro USD di time frame H4 ya. Nah, seperti teman-teman yang perhatikan di sini di H4 atau di time frame per jam ya. Di sini sudah ada area chart juga atau membentuk chart juga di sini. Jadi sebelumnya adalah break of structure di sini. Kemudian harga membentuk chart atau dia break dari area tertingginya atau sini kan dia membuat low yang lebih rendah, lebih tinggi maksud saya. Low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya ya. Kemudian dia break dari high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Di sini jadi dia membuat close high yang lebih tinggi ya. Sehingga dia sudah break dari high yang lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian dia dengan konfirmasi lagi dan dia membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kita bisa sebut lower high ya. Nah, di sini dia sudah jadi higher high, higher high, higher high dan higher high. Oke, karena sebelumnya di sini kita menyebutnya lower low, lower low, lower low dan lower low ya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini dia ada area FEG ya di sini ya atau imbalance area ya. Jadi kita bisa asumsikan harga akan kembali lagi ke area ini ya pastinya ya, cepat atau lambat kalau harga kembali ke sini. Jadi ada kemungkinan harga akan masuk lagi ke area strong demand-nya di sini ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk saat ini Euro USD juga sudah membentuk sebuah pattern ya. Ada yang tahu teman-teman pattern apa ini? Ini biasa orang-orang menyebut pattern racing wedge ya atau racing wedge ya. Jadi dia hampir mirip sama bear flag ya. Kalau kita perhatikan. Jadi ini kita tinggal tunggu saja dia break. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell juga bisa, tapi tunggu dia ambil break dulu ya. Jadi dia break dari support dari patternnya ini. Jadi dia tunggu dia break, kemudian dites. Nah, teman-teman bisa ambil posisi sell di area-area ini. Tapi kalau belum break, teman-teman jangan ambil posisi sell ya, karena beresiko sekali, karena ini masih bisa untuk lanjut naik lagi gitu. Ya, walaupun di sini ada area FEG ya, karena area FEG itu enggak sekarang untuk dijemput, tapi cepat atau lambat ya pasti akan dijemput, pasti ke arah situ gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk jaga-jaga ya. Ketika harga sudah masuk ke sini, pasti harga akan menuju ke area ini juga ya. Oke, kita lanjut di AUD New Zealand. Oke, kita tunggu sebentar.
Nah, di sini sudah ada AUD New Zealand ya. Kalau kita perhatikan, kita pindah ke daily terlebih dahulu. Nah, jadi di daily dia sudah break dari enggak ya, kita pindah ke weekly dulu. Nah, di weekly ini jadi dia sudah break dari resist trendline weekly ya. Jadi dia ada tren yang kemungkinan lebih panjang lagi untuk terus naik ya, teman-teman. Ini perlu digarisbawahi karena tren weekly ini untuk AUD New Zealand dia untuk jangka panjangnya masih bisa untuk naik lebih tinggi lagi ya. Mungkin bisa masuk ke area ini 1.14 atau bisa jadi dia akan mencapai titik tertingginya di tahun 2011 kemarin ya, di 1.37 ya. Oke, kita pindah ke daily terlebih dahulu atau ke H4 ya. Nah, di sini di H4 kalau kita perhatikan ya, dia sempat drop ya dari titik sideways-nya. Kalau bisa dibilang dia sudah break dari area sideways-nya di sini. Dia sudah break dari area sideways-nya. Kemudian dia juga sudah break abstractor juga di sini. Dan di sini juga ada area trendline ya. Jadi mungkin masih ada kemungkinan AUD New Zealand untuk kembali ke area tersebut ya. Lalu di sini kalau kita perhatikan ya ada area FVG yang cukup lebar ya, teman-teman. Ini area FVG yang cukup lebar. Kalau kita perhatikan lagi sampai H1 pun masih lumayan lebar ya untuk area FVG-nya. Dan sampai M1, makanya di sini saya tulis area FVG M1 ya, karena FVG yang terbentuk di sini cukup lebar sekali, bahkan dari M1 pun juga terbentuk ya. Kita coba cek di M1. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin agak jelek koneksinya. Nah, di sini ya, jadi teman-teman, jadi ada drop yang cukup besar di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi dia drop atau strong sell ya di sini ya. Ini di M1 atau di 1 menit ya. Jadi di time frame 1 menit dia mengalami drop yang cukup signifikan di sini ya, atau strong sell di sini. Tapi kalau kita perhatikan lagi sampai H1 ya. Nah, di sini dia satu ada area yang kita sebut area order block. Jadi dia biasanya setiap kali membuat break abstractor seperti ini, ini kan ada break abstractor, ini ada break abstractor juga. Jadi harga akan kembali ke area order block lalu drop ya. Seperti ini dia kembali ke area sini atau ke bullish candle terakhir di sini lalu drop ya. Di sini juga sama, dia sempat masuk ke bullish candle terakhir ya.
Di sini ada bullish candle terakhir sebelum drop ya. Nah, harga sempat masuk dan drop lagi ya. Lalu di sini ada satu candle bullish terakhir sebelum drop yang belum terisi ya, atau belum terjemput ya. Jadi ini yang dimaksud uncreated order block ya. Jadi order block yang belum keisi ya, maksud saya ya, yang belum terjemput. Jadi bisa saja harga masih melanjutkan kenaikan sambil mengisi area FVG-nya ya. Jadi sambil memenuhi area FVG-nya terus naik sampai ke area order block ini ya, lalu melanjutkan penurunan. Oke, dia ada kemungkinan untuk terus naik dulu sampai sini lalu drop dan mengarah ke area support trendline ya. Kemudian di sini juga ada equal low ya, equal structure, dan di sini juga ada unmitigated order block juga ya di sini ya. Jadi kemungkinan harga akan naik dulu masuk ke area ini lalu drop menembus area ini ya, menembus area equal low masuk ke area order block ya, dan membuat false breakdown ya. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi untuk Audi New Zealand kemungkinan besok masih ada membuat false breakdown. Jadi seolah-olah ini tren kembali bearish ya. Padahal di trend weekly-nya dia sudah break dari resist trendline-nya ya. Jadi memang nanti bisa kita ambil posisi buy kalau dia sudah mendekati area ini ya, mendekati area ini. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk analisa hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Tekankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa itu, tanpa risk manajemen yang konsisten, tanpa manajemen yang konsisten, kita nggak akan bisa untuk bertahan di market yang sekeras ini ya, apalagi untuk profit konsisten gitu. Oke, ikuti terus analisasi sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.